Bapak mintanya sekarang bulan Mei kan? Ya. Insya Allah. Jadi Bapak berikhtiar sama Ibu dengan Bismillah 2,5 miliar kita selesaikan tanggal 13 Desember 2024 insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Nur. Saya berasal dari Kota Pekanbaru, Riau. Ya, jadi awalnya saya berutang itu, saya dulu memulai bisnis developer itu tanpa modal. Ya, saya hanya prinsip saya berusaha itu dulu modalnya 3, yakin, berani, jujur. Itu konsep saya dulu. Sehingga saya dapat lahan, saya carilah orang-orang yang bisa membantu saya, tegaklah 3 rumah. Akhirnya ditawari, kebetulan ada pihak bank menawari bagaimana kalau akadnya di. Nah, saya juga sempat bawa proposal ke waktu itu, proposal saya ditolak gara-gara sepatu saya menganga. Ya, sepatu saya menganga di bawah, baju saya tidak rapi. Kemudian dia lihat proposal saya, Bapak direkturnya. Ya, saya bilang langsung ditutup saya punya proposal. Kami tidak melayani developer baru. Akhirnya sudah saya ambil itu proposal sama sudah lantas saya pergi. Kemudian dari bank, karena dilihatnya saya serius, jadi tahap pertama saya dapat support 900 juta waktu itu. Dari 900 juta 8 bulan lunas, saya masuk ke proyek yang kedua dapat 4 miliar. Masuk proyek ketiga 6 miliar. Seperti itu terus sampai dikasih. Ya. Sampai saya punya proyek itu waktu itu jalan 4 proyek, semuanya uang semua, miliaran semua. Nah, jadi 8 miliar. Ya, 8 miliar, 8 miliar, 4 miliar, 7 miliar, ada yang 6 miliar, ya kan? Nah, ibu ini dia hanya mensupport lakukan dan hanya ikut tanda tangan. Nggak ikut di dalam. Nggak ikut di dalam. Jadi ya waktu itu memang kita belum paham tentang riba, dan jujur saya adalah orang yang termasuk memprotes besar dulu. Orang menggalak-galakkan riba, riba. Saya protes. Ya. Saya bilang, kenapa? Orang punya usaha, Allah kasih jalan. Saya nggak punya apa-apa dulu, Allah kasih jalan. Itu pandangan saya. Ternyata kemarin itu, nauzubillah min dzalik, dosa-dosa yang sudah saya lakukan selama ini. Nah, itulah pertama saya berutang itu. Sehingga apa? Saya setiap beraction ke bank, bank percaya saja. Begitu juga leasing. Leasing begitu kita ngomong hari ini, sore keluar mobilnya. Ya. Nah, jadi itulah efek dari kepercayaan yang dibuat dengan kita punya sebuah brand, ya, produk perumahan kita ada brandnya memang, sehingga orang percaya. Ini Bapak Anda sampai sekarang, makanya saya bilang tadi, alhamdulillah sampai hari ini checking BI saya masih aman di perbankan. Karena kita nggak pernah macet. Nggak pernah macet. Tapi mungkin bulan depan saya sudah kena call 1. Itulah kira-kira sejarahnya. Tadi, karena kalau dibayar kan berarti kita masih mau pakai. Jadi makanya Ibu bilang tadi itu kan mendalamnya tiba di sini. Yang tadi kita udah tahu nih ini tiba, kita udah tahu. Tapi ternyata di sini dikupas di situ kita. Nah, itu dia. Titik terendahnya. Titik terendah ketika itu saya belum jadi developer ya. Waktu itu saya masih kerja di asuransi waktu itu. Jadi saya punya kartu kredit. Ya. Nah, ketika itu ada satu kartu kredit saya nggak punya uang 1 perak pun. Pagi-pagi, setelah pagi-pagi itu anak saya minta uang sekolah, ya. Saya nggak punya uang, ditungguin saya sama anak untuk antarkan dia ke sekolah untuk menghadapi gurunya. Pas saya ditunggu itu, saya mau mandi pakai handuk, ada debt collector di depan rumah saya. Saya tanya baik-baik, dia jawab kasar. Akhirnya apa? Saya pasang baju saya keluar, saya hajar dia.
sampai berurusan ke polisi. Nah, itu titik terpahit utang riba yang saya alami. Ya, mungkin kalau tidak, saya sampai bilang sama ibu, kamu keluar dari rumah bawa anak ngungsi, suruh ngungsi. Kenapa? Saya udah begini akan terjadi perang besar. Tapi alhamdulillah proses seperti itu, kepahitan seperti itu sehingga membuat saya terpacu. Saya tidak ingin susah. Ya, saya tidak ingin susah. Saya ingin bahagiakan anak dan istri, sehingga saya kerja apa saja yang penting halal. Ya, nah itulah sampai ke proses saya jadi developer. Ternyata begitu saya jadi developer, saya pakai kacamata kuda, yang saya lihat hanya di depan saja. Saya nggak pandang kiri kanan. Saya hanya tujuan saya satu, ingin bahagiakan anak dan istri saya. Ternyata apa yang saya gunakan untuk menyekolahkan anak saya, membina rumah tangga, membahagiakan anak istri, membawa ibadah, Masya Allah, itu uang haram semua. Sekarang saya bersyukur Allah cepat ingatkan saya. Nah, jadi kita masih belum sampai ke titik nolnya. Artinya aset masih ada, ya. Dia akan lebih parah lagi orang yang sampai ke titik nol, kan, diuji oleh Allah. Nah, saya masih syukur, Allah masih sayang. Cepatlah kamu lari dari sini, kayak gitu. Itulah kira-kira. Saya mengenal MTR ini dari kawan-kawan di Pekanbaru, karena saya lihat ada beberapa teman-teman yang memang menjalankan usaha tanpa memakai uang bank. Jadi saya bertanya-tanya, apa sih sebenarnya MTR itu? Sehingga ada kawan mengajak untuk ikut bergabung, ikut trainingnya MTR. Saya belum paham dan belum yakin waktu itu. Sehingga pada saat ada salah satu dari alumni MTR dan juga termasuk Coach Erik, ada acara halal bihalal di rumah beliau, dan di situ saya lihat ramai sekali alumni MTR ini. Disitulah kawan-kawan bercerita, ada yang lunas hutangnya 7 miliar, ada yang 9 miliar, 14 miliar. Saya bingung bagaimana cara melunasi hutang tidak sampai setahun 2 tahun. Jadi di situ saya berpikir, mungkin ada baiknya dalam kondisi sekarang ini, saya bilang saya juga harus ikut. Sehingga waktu itu saya berencana mau ikut di PBTR, dan Coach Erik menyarankan ikut di PBE dulu, karena PBE itu adalah pondasi, memperkuat pondasi karena di situ basic. Nah, ini juga saya berbisnis di bidang properti developer. Selama ini memang apa yang saya lakukan itu tidak terlepas dari perbuatan dosa ternyata. Saya mulai berbisnis properti itu di tahun 2012. Ya. Di situ saya tidak pernah berpikir bahwasanya uang-uang yang kami gunakan memakai uang bank itu ada efek buruknya. Karena saya berpikir orang bisa sukses, kenapa saya tidak? Satu motivasi saya ketika itu, saya ingin membahagiakan anak dan istri saya. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk mereka, sehingga saya berbisnis. Dari tahun ke tahun bisnis lancar. Tidak ada orang tidak kenal dengan perumahan Bavanda di Riau itu. Ya, perumahan Bavanda itu kita punya. Sehingga saya sudah dianggap mungkin sama pihak bank itu sudah bagus sekali. Tapi saya merasa secara manajemen keuangan, kok uang hari ini cair, seminggu habis. Jadi lama-lama saya berpikir, apa sebenarnya yang terjadi? Nah, sehingga waktu saya memutuskan untuk berangkat ke sini, di situ saya merenung, ya, apa yang sudah terjadi pada diri saya, pada keluarga saya, pada anak saya sendiri yang tadinya memang saya kaderkan untuk menggantikan saya, dan selalu bertentang terus dengan saya. Ya, bangunnya jam 12 siang, saya belikan mobil, dia tidak pernah ke proyek, ya, akhirnya dia bertengkar terus dengan saya. Di rumah juga begitu. Dengan ibu saya juga sering bertengkar, emosi saya tinggi. Nah, disitulah saya mulai berpikir, apakah ini dampak riba mungkin yang selama ini saya berikan ke keluarga saya, sehingga inilah yang membuat saya hancur mungkin, ya. Kemudian hari demi hari saya lalui, ya, akhirnya saya memutuskan
saya harus berani memulai melangkah dengan nama Allah untuk ikut di MMC ini. Sehingga ketika mau pergi pun, jujur saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang. Ada orang mau beli kios saya kredit, saya tolak. Karena saya bertekad, saya tidak akan lagi melakukan akad kredit melalui bank. Saya bilang sama konsumen, Anda kalau mau beli kios saya boleh, tapi saya tidak kreditkan. Akhirnya kalau saya beli tanahnya gimana? Boleh, tapi cash. Dia belilah tanah itu 2 kapling dengan harga 75 juta per kapling, sehingga dia bayar 50 juta. 50 juta itu saya langsung telepon Ilham. Ilham, saya ikut, sisanya saya bayar untuk gaji tukang saya. Ilham sarankan ibu harus ikut. Besok hari mau ikut, Ilham telepon saya, Pak, Bapak sudah beli tiket pesawat jam berapa? Astagfirullah, saya nggak ada uang untuk beli tiket. Terus saya telepon ibu mau ikut juga? Iya. Ada uang nggak? Ya insya Allah kita usahakan. Udah, akhirnya ibu berusaha untuk mendapatkan uang, langsung kita bayar di tempat untuk ini, tiket segala macam selesai. Nah ini juga mungkin sebuah saya masih tadi saya juga berbicara dengan Ilham, ada sebuah penyesalan mungkin karena ada bisnis saya di Dumai yang juga masih menggunakan uang bank. Saya komisarisnya di situ, jadi ada akad, setiap akad itu ada biaya operasional komisaris 3 juta per unit, ditransfer oleh direktur ke saya sebanyak 9 juta. Saya bilang ya sudah, karena kita tidak punya uang, mungkin ini juga Allah yang menentukan. Kita berangkat dulu, kita berangkatlah ke sini. Sampai di sini setelah mendengar semuanya apa yang terjadi, nauzubillah min zalik. Tapi ya dengan adanya basic yang sudah diberikan ke kita berserah diri pada Allah. Apa yang sudah saya lakukan semuanya, mudah-mudahan Allah ampunkan saya, Allah ampunkan keluarga saya, Allah berkahi, Allah berikan yang terbaik untuk saya. Itu mungkin harapan saya, karena saya sudah tidak berpikir lagi ke depan untuk memakai uang riba. Saya tidak lagi berpikir ke depannya untuk meminjam uang kemanapun berbisnis. Saya sudah bilang sama istri saya, apapun yang ada aset kita jual. Yang penting kita selesaikan utang-utang kita berbisnis tanpa gunakan uang bank lagi. Inilah, alhamdulillah ibu mendukung semuanya. Saya tidak sia-sia juga melangkah ke sini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Itulah kira-kira pengalaman suka dukanya saya sampai hari ini di MMC ini. Terima kasih. Kalau ibu sebetulnya ibu udah lama tahu tuh, cuma kadang-kadang kita kan untuk menyampaikan agak susah ya. Ibu, ini kok bisa ya? Kok bisa lunas utang ya dengan ini kan gitu. Cuma ibu cuma berdua, gimana caranya? Nggak tahu. Ternyata tiba-tiba kalau ibu yang ajak, sementara kan pondasinya bapak, kan? Kalau ibu yang ngerti, bapak nggak ngerti kan percuma kan? Mungkin Allah dengar kali ya, dengar doa kita tuh, misalnya karena niat kita kan baik kan. Akhirnya tiba-tiba bapak kirim sama ibu gambar orang sukses lunas utang. Ibu langsung jawab, oh, bagus ini, nah gitu langsung bagus ini. Ya udah, nggak tanya bapak, kamu mau ikut? Iya ikut. Nah itu jadi, nah setelah di sini ibu alhamdulillah, ibu mendampingi bapak. Kenapa? Alhamdulillah ternyata memang dasarnya bapak harus tahu. Gitu. Jadi ketika bapak tidak tahu, karena kenapa? Kita kan rumah tangga ini kan memang laki-laki kan memang kepala keluarga yang akan mendidik ibu, mendidik anak-anak ibu kan begitu. Nah karena bapak sudah ini itu pokoknya ibu dapat sekarang alhamdulillah sekali. Jadi yang tadinya jujur ibu bilang mahal loh dengan uang segitu kan gitu ya, mahal gitu kan. Tapi setelah dapat lihat bapak happy, ibu pun tadinya bekerut, bapak bekerut sekarang udah cerah, rasanya nggak mahal. Jadi makanya bilang besok kita ikut lagi ya, gitu. Jadi ikut lagi gitu. Jadi pokoknya memang ikut ini nggak ada rugi-ruginya. Kalau kita masalah agama banyak sih ustadz ya. Cuma kalau di sini kita betul-betul kena. Karena kata kalau ada ibu pernah dengar ya, ustadz bilang panah yang ditembakkan sama Rasulullah itu betul-betul tepat sasaran. Gitu aja. Alhamdulillah, senang. Tiga hari ini yang saya pelajari, pertama
memperkuat akidah saya. Ya. Apa sebenarnya riba itu? Baru saya di sini dalam mengenal riba itu. Ternyata berbuat riba itu lebih dahsyat ya, dosanya daripada berzina dengan istri, dengan ibu kandung, berzina dengan 36 perempuan, ya lebih parah dosanya riba lagi kan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ternyata bisnis berutang ini membuat kita tidak nyaman, ya. Tidak nyaman sekali, kita tidak tenang, ya. Nah kemudian yang ketiganya saya berpikirnya gini, banyak hal-hal tentang agama yang tadinya kurang saya pahami, ya, saya dapat di sini. Ya. Begitu juga yang terakhir tadi masalah manajemen bisnis. Ya. Selama ini manajemen bisnis memang saya pakai orang keuangan ini segala macam, tapi cek terpegang di saya suka hati saya mengambilnya kapan. Nah inilah kelemahan saya selama ini, sehingga di sini banyak pembelajaran yang saya dapat, ya. Belajar tentang mengelola bisnisnya, belajar tentang agamanya, belajar tentang berdakwahnya, kemudian belajar juga untuk bagaimana harmonisnya rumah tangga. Ini sangat-sangat baru sejak saya hidup sudah 58 tahun. Hari inilah saya mendapatkan keistimewaan yang diberi oleh Allah. Ya, ini keistimewaan saya. Ya. Ya, saya bisa belajar itu semua. Apa yang saya dapat di sini. Ya. Saya orang susah dulunya. Ya. Sekolah aja cuma tempat SMA. Ya. Dia sekolah aja jadi tukang parkir, tukang sol sepatu. Saya kecil dia udah jadi anak yatim. Sehingga saya besar dari lingkungan yang benar-benar tidak mendukung saya untuk menjadi anak yang baik, ya kan? Nah, sehingga alhamdulillah saya dapat istri bisa membawa saya ke arah yang lebih baik, ya, alhamdulillah. Nah begitu juga anak-anak saya alhamdulillah tidak meniru perangai saya. Nah sehingga yang hari ini yang saya dapat itu dia, ya, sangat-sangat dahsyat ya. Jadi saya berpikir ini mungkin benar-benar Allah sayang sekali sama saya. Saya nggak bisa memendung tangis saya malam itu. Itulah yang saya dapatkan pembelajaran hari ini. Bukan 3, lebih malah. Ibu gimana pembelajaran 3 hari? Ya seperti Ibu bilang tadi, kayaknya Ibu sama Bapak kayak lahir lagi. Jadi kami udah kosong sekarang, akidah rasanya pengen kuat, pengen taat, minta diisi dengan yang benar-benar lagi. Itu yang Ibu dapat di sini. Hari kedua nangis Bapak Ibu. Masya Allah. Mungkin jujur, saya adalah manusia yang paling keras, ya. Paling keras saya. Tapi hari kedua itu super sekali saya dapat nangis. Ya. Oh ya, kalau itu sejarahnya memang agak tegang juga. Karena Bapak hidupnya yang tadi itu ya, deg-degannya banyak, takutnya banyak. Tapi kenapa? Mungkin dasarnya jodoh Allah sudah tuliskan mungkin. Jadi Ibu sabar aja, ngadepin Bapak, sabar aja. Yang penting Bapak senangin Ibu, Ibu senangin Bapak, semampu Ibu. Semampu Ibu ini yang Ibu persembahkan, sehingga waktu Bapak memutuskan untuk jadi developer juga Ibu udah bilang ya Pak ya, sampai Bapak nangis minta izin. Karena Ibu bilang gini, nggak mungkin. Kenapa? Kita dengan modal nggak ada masuk ke bisnis yang besar. Tapi Bapak dengan ikhlas, dengan apa, bantu aku, doa, bantu aku, sehingga alhamdulillah sampai. Cuma mungkin itu tadi, karena kita pemahaman tentang ribanya yang belum itu, sehingga kita dapat ujian. Tapi alhamdulillahnya kami dapat ujiannya itu istilahnya tidak begitu parahnya, gitu kan. Dan Allah langsung temukan jalan langsung hidayah di sini. Gitu. Jadi kalau Ibu sekarang, makanya Ibu bilang tadi ya, pas Ibu datang sebelumnya kita kerut nih ya, dengan beban masing-masing. Jadi setelah ikut ini, alhamdulillahnya Ibu cuma berharapannya aja Bapak yang tadinya mungkin ngajak Ibu juga berkerut,
setelah ini Bapak ngajak Ibu senyum aja terus lagi. Jadi kata orang kemarin misalnya Ibu di samping Bapak mungkin ada kerutannya, tapi kalau sekarang betul-betul di samping Bapak betul-betul cuma ada beningnya gitu aja. Itu harapan Ibu sama Bapak. Jadi memang seperti saya katakan tadi, ketika kami dilanda oleh efek riba, hubungan kami tidak harmonis. Ya. Komunikasi kami tersumbat, ya. Tapi setelah di sini, ya, komunikasi kami terbuka plong, ya. Alhamdulillah saya merewing kembali, ya, bagaimana saya bisa ketemu dengan ibu, bagaimana susahnya ibu dengan saya dulu sampai saya bisa hadir di sini, sehingga ya inilah wanita yang akan selalu mendamping Bapak, ya, mudah-mudahan sampai akhir hayat. Cuma kan kita pengen tahu aja, dengan kita tidak ada niat untuk tidak membayar, tapi kita pengen tahu oh gimana sih supaya kita bisa tenang. Di sini kita dapat, kita tenang. Makanya tadi yang kita bekerut, sekarang kita nggak bekerut lagi. Ini juga saya punya planning sama ibu. Saya bilang sama ibu, udah kita kelola manajemen. Kenapa? Bermain di bisnis properti ini tidak terlepas dari main bank. Kenapa? Setiap konsumen beli rumah, dia pasti akan melalui bank. Kalau dia pakai bank konvensional, jelas ribanya kita tertiban dosa. Karena kita, tadi saya juga tanya sama coach kita yang bicara tentang syariah, konsumen kita tawarkan rumah, kemudian disetujui, kita proses ke bank syariah, dia akad di syariah, dengan enggak juga boleh ternyata. Ya, ternyata masih ribanya juga. Kenapa? Kita menyuruh orang berbuat riba, kita juga kena ribanya. Masya Allah, saya bilang. Jadi saya berpikir ya sudah, kalau seperti itu kita coba merubah arah bisnisnya kemana, ke retail mungkin, ya, kalau memang ke perumahan. Karena kalau kita melayani kredit konsumen kan tidak sanggup kita, ya, berapa tahun kita sanggup melayani kredit, ya kan, atau mungkin melanjutkan proyek-proyek yang ada pun kita juga masih berpikir, ya. Jadi mungkin kita coba putar haluan, ya. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan yang terbaik, ya itu. Bapak mintanya sekarang bulan Mei kan? Ya. Insya Allah, mungkin Bapak mau kasih hadiah ulang tahun Ibu kali. jadi di bulan Desember tanggal 13 tepatnya. Insya Allah. Ya, jadi Bapak berikhtiar sama Ibu dengan Bismillah 2,5 miliar kita selesaikan tanggal 13 Desember 2024 insya Allah. Harapannya kalau untuk kami yang jelas selesai utang ini, berbisnis kita jalankan tidak lagi meminjam uang, baik itu ke person atau perorangan maupun ke pihak bank. Kita akan mencoba berjalan dengan modal sendiri semampunya kita. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau memungkinkan rasanya saya akan robah bisnisnya ke arah retail. Karena kalau di properti kan agak berat, ya. Buat rumah harga sekian ratus juta, kemudian dikreditkan ke orang, sampai kapan kita mampu? Nah, sementara modal kita masih. Tapi, ya, juga kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan ini akan saya jalankan terus. Karena apa? Saya yakin Allah ada bersama saya. Ya. Saya sampai di sini karena Allah. Saya bayar utang saya karena Allah. Dan kalau memang saya harus bisnis properti, Allah gariskan. Mudah-mudahan dipermudah semuanya. Berarti yang mungkin, yang tidak mungkin bisa mungkin. Dan ini juga jadi tanda tanya sampai saya bilang. Kita selama ini sudah bangun 2 masjid dari uang riba sih. Bayangkan. Masjid yang pertama saya bangun atas nama ibu saya. Masjid yang kedua saya bangun atas nama bapak ibu. Tapi dari uang riba. Saya memberi nafkah anak yatim dan fakir juga dari uang riba. Tiap bulan. Tiap bulan.
Masya Allah. Nah, semuanya saya serahkan pada Allah. Allah yang menentukan, diterima tidaknya Allah yang tahu. Jadi hari ini saya berserah sama Allah, dan saya yakin Allah tidak akan memberikan ujian kepada saya Melampaui batas kemampuan saya. Dan Mudah-mudahan. percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Betul. Bismillah, bismillah. Bismillah. Jadi tadinya seperti saya bilang tadi, saya kaget ya. Saya sudah banyak ngikutin yang namanya training ya, dengan Tunda Sengwaringin, Alek Detriana ya, banyak saya ngikut training. Kaget saya, gede banget. Ya. Tadinya saya berpikir, yang paling parahnya pikiran saya tadi, ini tipu-tipu nggak? Ya. Ini benar nggak nih nomor rekening? Ya. Saya tanya dulu di Pekanbaru, benar banget. Ya sudah. Begitu saya transfer, Bismillahirrahmanirrahim, saya transfer. Mudah-mudahan ini benar. Saya kirim ilham. Terus saya tanya juga kawan, saya udah kirim. Udah benar itu. Nah, setelah kita sampai di sini, ternyata biaya pendaftaran itu sangat murah. Ya, dengan apa yang kami dapat di sini, Masya Allah, murah bagi kami. Ya, mudah-mudahan kedepannya juga kami bisa mengikuti step-step yang selanjutnya, karena pembelajarannya ini mungkin tidak bisa di sini saja ya. Malah saya bilang sama kawan-kawan, suatu saat saya harus hadir di depan itu sebagai saksi Sebagai pembicara ya. Ya. Saya juga berharap mungkin terutama bagi teman-teman saya yang berbisnis di properti ya, yang masih menggunakan utang KYG istilahnya ya, dana KYG, dana konstruksi bank, atau berakad melalui bank, sehingga apa yang dialami selama ini oleh teman-teman, saya yakin teman-teman sebenarnya sudah mengalami pahitnya, cuman mungkin belum tersentuh hatinya. Jadi saya berharap kepada kawan-kawan saya nanti ya, semoga bisa memahami, bisa memperdalam dan saya bisa ngajak mereka dan bisa memperdalam sebenarnya apa itu bisnis yang tidak lagi memakai riba. Mudah-mudahan saya bisa mengajak kawan-kawan saya, karena hasil dari pembelajaran semalam, setelah kita selesai kita harus berdakwah ya. Jadi dakwah itu mungkin saya bukanlah seorang ustaz, saya tidak punya background agama, tapi mungkin saya belajar mengajak kawan-kawan untuk ke arah ini supaya kawan-kawan juga bisa sadar. Itu aja harapannya ya. Baik, itu aja mungkin. Mudah-mudahan MMC ini semakin banyak yang bisa mengikutinya, semakin banyak pengusaha-pengusaha tanpa riba. Terima kasih buat pendengar nantinya, mudah-mudahan bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah saya lakukan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lunas cash.